Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 5, akan menampilkan materi uji T independen dan dependen dengan dosen pengampu Bapak Rudiansyah MKom. Dengan kami berjumlahkan 7 orang, yaitu Dahlia, Erin Meka Yolanda, Laura Pera Maisela, Mas Ayu Anggun Prasasti, Messi Angela, Rizky Utami, dan Sally Zikria. Baiklah, saya Sally Zikria akan menjelaskan tentang Independent Sample Test. Uji Independent Sample Test merupakan uji analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara dua sampel yang tidak berpasangan, dan apabila ingin menguji sampel yang berpasangan, dapat menggunakan uji dependen. Untuk melakukan uji independen sample test harus memenuhi 5 persyaratan yang dilakukan sebelum melakukan uji independen. Adapun persyaratannya yaitu yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Nomor 2, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah, maka sebaiknya uji hipotesis yang digunakan adalah dengan uji Z. Data yang dipakai dalam uji independent sample test berupa data kuantitatif atau angka asli berskala interval atau rasio. Yang ketiga, data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Yang keempat, ada kesamaan varians atau homogeni untuk kedua sampel data penelitian atau bukan merupakan syarat mutlak. Selanjutnya, ada contoh kasus uji independen sample test pada penelitian. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata ukuran sepatu pada mahasiswa kelas PPDA 41 dan Properti 41. Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dalam penelitian ini, penelitian mengambil 10 sampel dari setiap kelas untuk dilakukan pengujian, yaitu 10 mahasiswa dari kelas PPD 41 dan 10 mahasiswa dari kelas Properti 41. Selanjutnya, ada rumusan hipotesis penelitian komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata ukuran sepatu pada kelas PPD 41 dan Properti 41, maka kita perlu membuat sebuah rumusan hipotesis atau dugaan penelitian seperti sebagai berikut. H0, tidak ada perbedaan rata-rata ukuran sepatu antara kelas PPD 41 dan Properti 41. H1, ada perbedaan rata-rata ukuran sepatu antara kelas PPD 41 dan Properti 41. Sebelum melakukan uji independen sample test dengan SPSS, maka terlebih dahulu kita harus membuat kode untuk kelas PPD 41 dan Properti 41. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan pengujian dengan SPSS dengan dilakukan mudah. Adapun pembuatan kode seperti tabel di bawah ini, yaitu tabel kode kelas, bisa dilihat kode kelasnya dan kita bisa lihat ukuran sepatunya, lalu kita lihat juga tabel kelasnya. Kemudian dapat keterangan dalam tabel kode kelas dijelaskan untuk kelas PPD 41 kodenya 1 dan untuk kelas PRD 41 kodenya 2. Baiklah, di sini Dahlia akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Sally Zikria, yaitu langkah-langkah cara uji independen sample test. Yang pertama, buka terlebih dahulu aplikasi SPSS, lalu buka lembar kerja SPSS, yaitu data view. Kemudian masukkan data yang sudah disusun terlebih dahulu, yaitu untuk kelas PD
PPD 41 diberi angka 1 dan untuk kelas properti 41 diberi kode. Dapat dilihat pada gambar 1 data yang sudah dimasukkan di dalam data view. Kemudian klik pada bagian bawah variable view. Pada bagian kotak name diisi dengan kelas dan untuk kotak di bawahnya diisi dengan ukuran sepatu. Next, berikutnya yaitu untuk mengisi pada bagian value untuk variabel kelas, maka klik kolom none baris pertama hingga muncul kotak dialog value label. Kemudian pada kotak value isikan 1 dan kotak label isikan PPD, lalu klik add. Tampak di layar seperti berikut ini. Bisa dilihat pada gambar 4. Selanjutnya isikan kembali kotak value dengan 2 dan kotak label diisikan pro. Lalu klik add dan OK. Tampak di layar seperti berikut ini. Selanjutnya, jika variabel sudah diisi dengan benar, maka pada bagian variabel view akan tampak sebagaimana gambar di bawah ini, yaitu variabel view setelah pelabelan. Bisa dilihat pada gambar. Next, langkah berikutnya yaitu klik pada bagian data view, kemudian dari menu SPSS klik analis, maka akan muncul beberapa pilihan. Maka pilih compare min, lalu klik lagi independent sample test seperti yang dilihat pada gambar. Kemudian akan muncul kotak dialog independent sample test. Kemudian masukkan variabel ukuran sepatu pada kotak test variabel, lalu masukkan variabel kelas pada kotak grouping variabel seperti pada gambar yang pada bagian bawah dapat dilihat. Selanjutnya klik define group, maka muncul kotak dialog define group seperti pada gambar yang di-slide. Pada kotak grup 1 diisikan 1 dan pada kotak grup 2 diisikan 2. Lalu klik continue. Maka akan muncul gambar seperti yang kita lihat, yaitu kotak dialog define group. Terakhir, klik OK. Maka akan muncul output SPSS dengan judul t-test pada gambar berikut. Interpretasi output uji independen sampel t-test SPSS. Pada tabel grup statistik, berdasarkan tabel output grup statistik di atas diketahui jumlah data ukuran sepatu mahasiswa kelas PPD 41 dan PRO 41 adalah masing-masing 10 mahasiswa. Nilai rata-rata ukuran sepatu mahasiswa atau mean untuk kelas PPD 41 adalah sebesar 3830, sedangkan nilai rata-rata atau mean untuk kelas PRO 41 adalah sebesar 3900. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan adanya perbedaan rata-rata ukuran sepatu antara kelas PPD 41 dan PRO 41. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, maka diperlukan output yang kedua, yaitu output independent sample test. Pada tabel independent sample test dijelaskan berdasarkan output di atas diketahui nilai SIG, Leibniz test for equality of variances, adalah sebesar 0,222 lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelas PPD 41 dan PRO 41 adalah homogeni atau sama, sehingga penafsiran tabel output independent sample test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variances assessment.
Berdasarkan tabel output independent sample test, pada bagian equal variances assessment diketahui nilai C sebesar 0,156 lebih besar dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample T, dapat disimpulkan bahwa HO menerima dan HA menolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara rata-rata ukuran sepatu mahasiswa kelas PPD 41 dan PRO 41. Selanjutnya, dari tabel output di atas diketahui nilai mean difference adalah sebesar min 0700. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata ukuran sepatu mahasiswa kelas PPD 41 dan PRO 41 atau 3830 3900 dengan hasil min 0700, dan selisih perbedaan tersebut adalah min 1693 sampai 0293 atau 95%. Info tambahan, T hitung bernilai negatif dalam hasil di atas adalah sebesar min 1481, bukan merupakan sebuah kesalahan, namun T dihitung bernilai negatif ini disebabkan karena nilai rata-rata ukuran sepatu. Maka jika Anda menggunakan pengambilan keputusan dalam uji independen sampel T melalui perbandingan antara nilai T hitung dengan T tabel, maka nilai T hitung di sini dapat berarti positif, yakni 1481. Oke, langkah-langkah uji T independen pada aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu buka lembar kerja baru, kemudian pilih variabel view. Lalu pada baris pertama kolom nama itu diketik kelas, dan pada baris kedua yaitu ukuran sepatu. Kemudian klik data view yang ada di sudut kiri bawah. Setelah itu kolom kelas dan kolom ukuran sepatu itu diisi sesuai data yang ada. Kemudian setelah semua kolom diisi sesuai dengan data, kita klik variabel view. Lalu pada kolom values itu ada titik 3 pada baris kelas. Kemudian klik titik 3 itu pada kolom value itu dimasukkan angka 1 dan labelnya yaitu PPD. Ini saya masukkan sesuai data ya. Kemudian klik add. Kemudian pada kolom value lagi kita masukkan itu angka 2 dan labelnya yaitu PRO. Kemudian klik add, setelah itu klik OK. Kemudian pada menu toolbar itu ada analyze, lalu pilih pada compare means, lalu pilih independent sample t-test, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk kelas itu dipindahkan pada kolom grouping variabel dan ukuran sepatu itu pada test variabel. Kemudian klik define groups. Pada grup 1 itu dimasukkan angka 1 dan grup 2 itu angka 2. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, ini hasil dari uji T independen pada data yang ada pada slide sebelumnya, yaitu tentang ukuran sepatu. Oke, selanjutnya yaitu dependent sample t-test. Uji paired t-test adalah uji beda parametris pada dua data yang berpasangan. Sesuai dengan pengertian tersebut adalah sampel yang keberadaannya saling mempengaruhi atau berkorelasi. Artinya kita akan membandingkan adakah perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok yang berpasangan.
Berpasangan artinya adalah sumber data yang berasal dari subjek yang sama. Esensi dari analisis perbedaan dua rata-rata sampel tidak bebas adalah bahwa kedua data yang ingin diuji perbedaannya berasal dari satu kelompok sampel yang sama yang menghasilkan dua distribusi data. Syarat uji T-Pirate adalah perbedaan dua kelompok data berdistribusi normal, maka harus dilakukan terlebih dahulu dengan uji normalitas pada perbedaan kedua kelompok tersebut. Kita dapat menggunakan uji normalitas antara lain Shapiro-Wilk, Deliforth, dan Kolmogorov-Smirnov. Adapun langkah-langkah uji Pirate Sample T-Test dengan SPSS. Yang pertama yaitu buat dua kelompok data dengan nama sebelum dan sesudah. Kemudian kedua data tersebut harus data yang berasal dari subjek yang sama. Misalnya, nilai uji mahasiswa sebelum pemberian materi dan sesudah pemberian materi. Lalu atur jumlah sampel yang akan digunakan, klik variable view. Maka hasilnya itu akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kemudian isi data tersebut seperti contoh di bawah ini. Setelah Anda mengklik data view, hasilnya akan seperti tabel berikut. Selanjutnya, pada menu SPSS, klik pada menu Analis. Kemudian, Conformance Pirate Sample T-Test, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Lalu, masukkan kedua variabel seperti contoh berikut. Caranya, cukup select dua variabel di kotak kiri, kemudian klik tanda panah ke kanan. Untuk langkah selanjutnya, tentukan nilai confidence interval atau derajat kepercayaan penelitian. Biasanya adalah 95%, yang berarti tingkat kesalahan penelitian adalah 5% atau 0,05. Kemudian klik option, maka akan muncul sebagai berikut. Selanjutnya, klik continue, kemudian OK. Maka akan muncul jendela output hasil uji Pirate T-Test dengan SPSS sebagai berikut. Baiklah, lanjut slide 15. Pada tabel Pirate Sample Statistik terlihat rata-rata hasil nilai pengetahuan statistika mahasiswa sebelum diberi materi sebesar 60,00 dan standar deviasi 8,608. Dan sesudah diberi materi rata-rata pengetahuan statistika sebesar 81,45 dan standar deviasi sebesar 1,553. Hal ini berarti secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata pengetahuan statistika sebelum dan sesudah diberikan materi. Pada tabel Pirate Sample Correlation diperoleh koefisiensi korelasi skor hasil pengetahuan statistika sebelum dan sesudah diberi pengetahuan sebesar 0,341 dengan angka Sign atau V-value sama dengan 0,141, 0,05 atau tidak signifikan. Correlation nilai korelasi antara dua variabel tersebut hasil 0,341 artinya hubungan kuat dengan positif. Sign tingkat signifikansi hubungan hasil 141 0,05 artinya tidak ada hubungan antara variabel sebelum dan sesudah. DF degree of freedom derajat kebebasan untuk analisis T-Pirate selalu N-1 di mana N adalah jumlah sampel, T nilai T hitung hasilnya 10,0624 harus dibandingkan dengan T tabel pada di F19. Apabila T dihitung T tabel signifikan, Sign 2 tailored nilai probabilitas V-value uji T-Pirate hasil 0,000 artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Sebab nilai V-value 0,05 90% kepercayaan. Min 21,450. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata sebelum dan sesudah 60,00 81,45 artinya ada peningkatan nilai. Pada tabel Pirate Sample Test diperoleh perbedaan min 21,450 yang berarti selisih skor sepengetahuan statistika sebelum dan sesudah diberikan pengetahuan
Harga negatif bermakna hasil pengetahuan sebelum diberi materi lebih baik daripada sesudah diberi materi. Itulah dia pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.